Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang Atisam official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, kayak Atisam waras. Kayak Sam saya baru sembuh dari flu, masya Allah. Semoga teman Kaisam yang di rumah sakit juga tentunya Allah sehatkan. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan, tentunya Kaisam doakan sampai kalian finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, wes. Kaisam tumben minumnya sehat, iya. Oke, banyak nih ya yang datang sama Kaisam. Kaisam, saya habis kabur dari rumah majikan. Waduh, kok bisa kamu kabur? Ya coy, Kaisam saya baru 2 bulan kerja di majikan, saya kabur ke Makau. Kaisam gimana ini? Ya gimana, ya kan? Aduh, pusing deh Kaisam kalau misalkan teman-teman Kaisam bermentalnya seperti itu semua ya cuy ya. Nah, buat kalian yang kepo-kepo nih, gimana kalau misalkan kita kabur dari rumah majikan, terus bagaimana tentang visa kerja kita di sini? Terus boleh nggak sih kita datang lagi ke Hong Kong kalau misalkan kita kabur dari rumah majikan? Barangkali buat kalian yang punya pengalaman kabur, apakah kalian bisa datang lagi ke Hong Kong? Silakan tulis di kolom komentar supaya teman-teman kita yang kepo nih, emak-emak yang kepo atau teman-teman kita yang lagi kabur bisa mendapatkan informasi. Oke. Mbak Mita, Mbak Mita ini datang dari PT, salah satu PT di Jawa. Ini memproseskan Mbak Mita datang ke Hong Kong. Dia ini dari PT belajar bahasa 3 bulan, mendapatkan majikan, PAP, dan terbanglah sampai ke Hong Kong, ya kan? Sayangnya Mbak Mita ini adalah pekerja migran yang belum pernah bekerja sama sekali kemana-mana ya cuy ya. Sesampainya di rumah majikan, ini adalah kaget ya cuy, kaget karena satu, bahasa juga masih belum mengerti ya kan. Terus juga kita kerjaan itu orang Hong Kong itu kan rumahnya kecil ya cuy ya, jadi pekerjaan apapun itu dikomplain, selalu salah. Yang jadi celakanya si Mbak Mita ini tidak diberikan libur 1 minggu sekali. Dia ini diberikan 1 bulan sekali, itu pun di hari biasa. Jadi Mbak Mita ini merasa hatinya sedih sendiri ya cuy ya. Dia libur, nggak punya teman, dia itu cuma nggak tahu kemana-mana juga nggak bisa ya kan. Akhirnya si Mbak Mita ini ya ada sih temen cuy, tapi kan yang nggak bisa kumpul gitu kan, jadi hanya bisa bertukar chat aja ya kan. Nah, main handphone juga dibatasi, jadi kalau misalkan handphone saat kerja, ini handphonenya ditaruh di dekat CCTV cuy. Jadi saat kerja ya handphonenya ditaruh di CCTV gitu, jadi nggak bisa sebebas kita ya kan. Kita kan kalau ya kayak jam bebas apa, orang saya aja main handphone masih di WC, kalian yang masih main handphone di WC. Astagfirullah, semoga wisla ya diberikan kemudahan dalam mengakses handphone ya, diberikan kepercayaan aja ya kan. Biasanya sih kalau jaga anak kecil tuh handphone bebas ya cuy, karena maminya itu kan pasti akan mantau ya. Tapi kita juga kalau sudah diberikan kepercayaan ini ya jangan disepelekan, oke? Singkat cerita, Mbak Mita ini udah stres, iya kan, tipikal orang yang nggak bisa cerita sama keluarganya ya kan. Sedangkan potongan agensi ini mahalnya minta ampun, sekitar 2.600-an dia ini dipotong agensinya setiap bulan, iya kan. Sedangkan gaji dipotong dengan keadaan tekanan kerjaan yang seperti itu ya cuy ya. Sebenarnya kerja sama orang Hong Kong tuh memang mereka itu usil di mulut ya cuy ya kan. Tapi kita ini kan datang dari Jawa misalkan ya, memang kita ini kan biasanya ngomongnya halus gitu ya. Di sini udah lecome ya, itu nada tinggi itu dari majikan kalian kayak gitu enggak? Lemsik coyege ya kan, kayak ini kayak nyanyi rock. Teriak-teriak aja majikan kita tuh ya. Kalau misalkan dari dapur nih ya, cecenya lagi beresin di kamar, itu biasanya tuh ngagetin gitu ya kan. Udah kita lagi beresin kasur gitu ya, cece gitu, ada nggak sih kayak gitu? Kitanya yang ada di kamar itu kan apa itu? Jadi hak sejike ya, atau kaget sendiri. Tapi memang seperti itu cuy, ya kan? Yang nggak tahu, padahal di Hong Kong ini jarang ada pantai ya.
Tapi suaranya tuh melengking terus majikan kita. Ya memang begitu cuy. Jadi santuy aja gitu ya. Bukan berarti apa yang mereka ngomong keras itu marahin kita. Lanjut lagi, jadi Mbak Mita ini setiap hari nangis terus ini di kamar ini ya, nggak punya teman untuk berbagi, nggak punya teman untuk sharing, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dendam nih, timbul marah di dalam hati, ya kan. Kurang ajar majikan ini, saya tinggalkan aja udah tahu rasa ini kan. Apalagi agensi nggak mau bantu sama sekali, ya kan. Udah emlay deh, ya kan. KTP Hongkong aja nggak dibikin-bikin nih sama agensi ini kan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tanya-tanyalah si Mbak Mita ini untuk pergi ke Makau. Ketemulah sama temannya yang bisa memproseskan ke Makau. Jadi dia punya teman di Makau. Terus dia janjian sama temannya nanti dijemput. Nggak apa-apa kamu kerja di sini aja, ya kan. Buat teman-teman ya yang ada di Makau. Kalau posisinya teman kita baru datang ke Hongkong, jangan berani-beraninya kamu itu mengajak teman kita untuk bekerja di Makau. Satu, asuransinya ini nggak seaman Hongkong ya. Daripada nanti kalian itu beban di sana, lebih baik say no. Biarkan teman kita ini bertahan melalui proses kerjaannya yang di Hongkong gitu ya. Jangan sedikit-sedikit kabur, sedikit-sedikit kabur. Ingat coy, kamu datang ke Hongkong ini diterima dengan imigrasi dengan baik-baik. Jadi kalian kalau misalkan mau keluar dari rumah majikan, keluarlah baik-baik. Kan ada acaranya. Termination, putuskan kontrak. Boleh, kamu memutuskan kontrak, boleh. Siapa bilang nggak boleh, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya pas hari liburnya tiba, Mbak Mita ini udah siap-siap nih. Dia merelakan kopernya di rumah majikan. Jadi dia hanya bawa tas ransel di mana ya hanya beberapa piece baju aja yang dibawa. Akhirnya keluarlah tuh pamit sama majikannya untuk libur. Setelah libur dia ini diarahkan nih sama temennya yang ada di Makau. Kebetulan temennya yang di Makau juga dulu pernah kerja di Hongkong, cuma di termination. Aduh. Akhirnya diarahkan sama temennya untuk naik MTR ini, naik ini, sampailah tuh di imigrasi Makau. Dijemput, bener dijemput cuy. Akhirnya apa? Akhirnya dicarikan job di Makau. Ya kan namanya Makau ya, banyak ya memang job ya. Kalau misalkan majikan cocok ya visa langsung turun gitu ya kan. Tapi untuk meng-approve visa itu pasti dia akan cutking dulu kan ke Hongkong terus masuk lagi, ya kan. Akhirnya apa cuy? Akhirnya dia sudah kerja di Makau. Nah setelah kerja di Makau, dia ini ada nih rasa bersalah sama majikan yang di Hongkong. Gimana nih ya, bisa nggak ya nanti saya proses lagi ke ke Hongkong. Setelah mungkin dia melewati kerja di Makau itu ya tidak seindah itu juga, ya kan. Akhirnya apa? Bertanyalah, kakak, saya kabur dari rumah majikan, di mana kamu? Aduh, ya Kak Isam cuma nyaranin cepet lapor ke imigrasi Kowloon Bay, serahkan diri, jangan lama-lama di luar. Kamu sekarang pekerjaan ilegal itu lagi susah, ya kan? Kakak saya sudah ada di Makau. Loh, kok bisa kamu sudah di Makau? Dia bilang itu. Iya kakak, tapi saya pengen balik lagi ke Hongkong, gimana caranya? Kira-kira saya di blacklist nggak ya? Aduh. Ini banyak nih cuy, kasusnya yang kabur dari rumah majikan tanpa pemutusan kontrak dulu, takut kita dimintain uang 1 bulan gaji ya kan. Akhirnya kita nekat kabur. Nah yang jadi celakanya kita selalu kabur ke tetangga sebelah gitu ya. Kenapa kalian kabur nggak ke Indonesia aja gitu kan, negara kalian sendiri, ya kan. Ya kan kayak saya mau mencoba mencari peruntungan di Makau, walah emprut kalian itu. Akhirnya apa? Sesampainya di Makau dia mau berpikir gimana caranya saya bisa balik lagi ke Hongkong ini, kayak Tisam bantu saya. Ayo kita bahas kasus ini. Apa sih yang menurut teman-teman kita ini difikirkan ya cuy ya? Mereka ini mikirnya gimana ya? Kabur dari rumah majikan. Kok apa orang tuanya nggak pernah mengajari sopan santun, ya kan? Kita bertamu di rumah orang harusnya kita pamit juga baik-baik, ya kan? Iya kan? Iya. Oke, gini kasusnya banyak ya yang kabur dari rumah majikan terus dia itu galau, belum move on dari Hongkong, ya kan? Pengen balik lagi ke Hongkong. Ini kan kalian itu membuang-buang waktu ya. Oke. Ini kan kasusnya dia ini baru kerja 2 bulan ya, masih potongan PT, otomatis data masih dipegang PT. Oke, kasusnya kalau misalkan kalian sudah bekerja 1 tahun di Hongkong dan kabur, iya kan, kalau kabur ya, apakah bisa Kak Isam kerja di Hongkong? Bisa, tapi kalian harus datang lagi dulu ke PT. Kalian tetap proses PT ulang dari Indonesia.
ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, dalam setahun itu keluarga kalian sudah mencabut berkas belum dari PT tersebut, ya kan? Kalau belum, ya berarti kalian harus cabut berkas dulu tuh sama PT. Karena potongan agensi itu sudah lunas, kalau ini posisinya 1 tahun ya. Sudah lunas, berarti setelah cabut berkas, kamu cari PT lain. Kita proseskan. Kalau misalkan majikan hanya melaporkan ke polisi, kalau cece saya kabur dari rumah majikan, kalian aman. Karena apa? Karena hanya pemutusan kontrak aja, putus nih, udah nggak ada tanggung jawab sama majikan. Tapi celakanya, kalau majikan kalian melaporkan ke polisi, cece saya mencuri uang dan dia kabur, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak ada di Hong Kong, cuy. Bagaimana kita menjelaskan kepada pihak polisi sedangkan kita ada laporan uang majikan hilang? Bisa aja majikan mengada-ada, tapi kita tidak memiliki alasan untuk bisa membela diri karena kita sudah tidak ada di Hong Kong. Ini yang membuat kita rugi. Jadi dari sini kalian bisa simpulkan, mungkin nggak visanya bisa turun. Itu kalau majikannya melaporkan kalian atas tindakan kriminal ya, walaupun kalian nggak ngambil duit gitu. Nah, ini ketidakberuntungan kita kalau majikannya melaporkan pura-pura kehilangan sesuatu. Jawab sendiri, kira-kira bisa nggak visa turun kalau ada catatan kriminal di situ? Sedangkan kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk menjelaskan gitu. Nah, tapi kalau misalkan majikan hanya melaporkan cece saya sudah kabur tuh, termination, apakah bisa proses lagi ke Hong Kong? Jawabannya bisa. Tapi ya itu adalah hak imigrasi juga. Pasti imigrasi akan memberikan form di mana kamu harus menjelaskan kenapa kamu itu memutuskan kontrak belum finish. Kayak kamu wajib menjelaskan ke imigrasi kenapa alasannya. Itu untuk yang 1 tahun. Tapi kasusnya Mbak Mita ini ruwet, cuy. Anak baru kalian itu jangan berani-berani seperti ini ya. Karena kalian itu harus menghadapi agent, menghadapi PT. Karena kamu masih potongan ya. Data masih kekunci. Karena PT punya alat untuk mengunci data kamu supaya kamu tidak bisa proses kecuali kamu cabut berkas. Cabut berkas apakah bayar? Jelas, bayar. Nah, kalau kasusnya Mbak Mita ini sudah di Macau, ya udah saran Kaisam teruskan dulu kontrak di Macau ya. Udah bekerja saja ya kan. Bekerja dulu di Macau 1 tahun kan kontraknya ya kalau di Macau ya. Kalau misalkan mau renew lagi ya silakan. Tapi kalau mau proses lagi ke Hong Kong bisa. Mbak Mita kan masih 2 bulan tuh, masih punya cicilan agensi dan PT ya kan. Mbak Mita pulang dulu ke Indonesia, datang lagi ke PT-nya untuk cabut berkas. Ya, cabut berkasnya berapa Kak Isam? Ya ini ya namanya juga PT Indonesia ya. PT Indonesia itu kan money, duit, ya kan. Walaupun kita sudah bayar 2 kali cicilan ya kan, karena kita ini dianggap salah sama mereka, jadi mereka itu biasanya memanfaatkan untuk cabut berkas. Kemarin itu ada ya, ada nih teman Kaisam yang kerja dikerjakan majikannya di restoran. Ini sebenarnya PT-nya bisa kok, bisa dibantu emprut. Sesampainya di PT itu dimintain uang 18 juta untuk cabut berkas supaya bisa diproseskan di PT lain. Apa nggak gila? Nah, kalau kayak gini masuk akal nggak Kaisam? Lapor polisi saja, ya kan? Jangan gitu dong PT. Kita kan sudah bayar 2 bulan ya kan. Berapa nih total kamu memberangkatkan saya ya kan? Misalkan 15 juta, ya saya sudah bayar nih. Misalkan sudah bayar 8 juta, ya tinggal sisanya aja yang kita bayar. Ya kan, jangan mau kalau PT 20 juta silakan ambil datamu. Wah, itu mah gila, pemerasan itu namanya. Tinggal kita berani aja nih berperang dengan PT. Mana jumlah, kalau kamu berperang sama PT nih kayak sama ajarin, mana jumlah pemrosesan saya ke Hong Kong, misalkan 15 juta. Oke, saya sudah bayar agensi 2 kali. Misalkan sudah bayar 10 juta. 15 juta dikurangi 10 berarti saya cabut data kurangnya 5 juta, bayar 5 juta. Jangan mau kalau kurangnya 5 juta, suruh bayarnya 20 juta, lapor aja polisi. Iya kan? Itulah makanya jangan meruat-ruatkan diri kamu sendiri ya kan. Nah, sudah proses lagi ke Indonesia, cabut berkas yang pertama, terus yang kedua cari PT lagi untuk proses lagi ke Hong Kong. Nah, Mbak Mita apakah masih bisa datang ke Hong Kong? Ya setelah cabut berkas, cari PT, bisa proses lagi di sini. Tapi dengan alasan yang tadi, kalau majikan tidak melaporkan Mbak Mita dengan catatan kriminal. Itu ingat itu ya. Nggak pura-pura hilang duit, nggak pura-pura ngambil sesuatu, kabur. Kalau sudah ada catatan kriminal seperti itu, wis wassalam, udah cari negara lain aja Mbak Mita ya. Jangan ke Hong Kong ya.
Nah ini buat kalian nih yang kabur-kabur ya. Kaisam cuma pesan kalian datang di sini diterima dengan imigrasi dengan sopan santun dengan baik-baik. Tolong jaga martabat Indonesia dengan keluar dari rumah majikan secara prosedural. Lakukan termination dulu. Walaupun kalian kerja 2 bulan, 3 bulan, gak apa-apa, boleh. Kamu berhak memutuskan kontrak. Kalau misalkan kamu tidak cocok sama majikan, nggak apa-apa. Jadi kamu notice dulu kalau kamu nggak mau bayar 1 bulan ke majikan. Atau kalau kamu punya duit, kamu boleh langsung bayar ke majikan dan langsung hari itu juga keluar. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Ya kan, tetap tiket pesawat dibelikan oleh majikan. Tetap kamu akan mendapatkan sisa gaji kalau kamu melakukan one man notice. Tetap hak-hakmu dibayar sama majikan. Ya, jadi kita nggak boleh jadi pengecut, kita nggak boleh lari dari masalah. Apapun masalah kamu hanya karena diomelin. Kita juga dulu kerja di rumah orang tua kita juga diomelin, ya kan? Kamu itu nyapu nggak bersih, ngepel masih bau, ya kan? Gitu nggak sih emak kalian? Emaknya Kaisam kayak gitu. Astagfirullah. Jadi kalian itu nggak usah merasa majikan saya kok marah-marah. Dulu juga Kaisam juga sama, cuy, dimarahin terus, ya kan? Sampai Kaisam itu cuci mobil itu, ini katanya masih ada burungnya. Orang saya itu tadi udah ngelap, si burungnya lagi, ya kan? Tetap aja Kaisam dimarahin. Tapi ya udah nggak apa-apa, orang namanya kita kerja, ya kan? Tapi insya Allah indah pada waktunya ya. Jadi kalian harus sabar. Proses itu cuy, nggak bisa 1 bulan 2 bulan ya. Teman Kaisam juga banyak yang 4 tahun 5 tahun masih berjuang tuh, masih ngadepin nenek-nenek yang gacor, ya kan? Jadi kalian nggak boleh kabur-kabur ya. Generasi 1, 2, 3, kalau kalian nggak cocok dengan majikan, lakukan yang namanya termination atau notice. Oke? Kalian aman. Kamu mau masuk lagi ke Hong Kong masih bisa. Oke? See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.